Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai materi masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Adri. Saya Tiara. Saya Yuli Artika. Sekian perkenalan dari kami ucapkan terima kasih. Susilo Bambang Yudhoyono lahir pada tanggal 9 September 1949 atau lebih dikenal dengan inisialnya SBY, adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak tahun 2004 sampai 2014. Ia merupakan presiden pertama di era reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. SBY bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla terpilih dalam pemilu presiden 2004. Dia berhasil melanjutkan pemerintahnya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu presiden 2009. Kali ini bersama Wakil Presiden Budiono. Sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Masa reformasi di Indonesia yang dimulai setelah Presiden Soeharto turun dari jabatan pada tahun 1998 merupakan periode perubahan besar dalam sistem demokrasi negara. Pada masa ini, Indonesia mengalami proses transisi dari sistem otoriter ke sistem demokrasi yang lebih terbuka dan liberal. Pemerintahan Bahrudin Yusuf Habibie tahun 1998 sampai tahun 1999 memainkan peran penting dalam proses reformasi ini. Habibie meluncurkan program-program reformasi termasuk kebebasan pers, pemberian izin pendirian partai-partai politik dan serikat-serikat buruh baru, pembebasan tahanan pembebasan politik dan desentralisasi kekuasaan ke daerah. Pemilihan umum atau pemilu 1999 juga merupakan langkah penting dalam proses demokratisasi Indonesia. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik dan dihindari oleh sekitar 90% pemilihan. Hasil pemilu menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP memperoleh pemilihan umum atau pemilu tahun 1999 juga merupakan langkah penting dalam proses demokratisasi Indonesia. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik dan dihindari oleh sekitar 90% pemilihan. Hasil pemilu menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP memperoleh suara terbanyak, diikuti oleh Partai Golkar. Masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai tahun 2001 juga merupakan periode penting dalam proses demokratisasi Indonesia. Wahid melakukan upaya untuk mengurangi peran politik TNI dan mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, kepemimpinannya juga dihadapkan pada berbagai tantangan termasuk konflik dengan TNI dan kasus-kasus korupsi. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Budiono tahun 2009 sampai tahun 2014, Indonesia terus mengalami proses demokratisasi dan pembangunan. Pemerintahan SBY sampai Budiono fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penurunan kemiskinan, dan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam proses demokratisasi, Indonesia juga mengalami berbagai tantangan termasuk korupsi, nepotisme, dan konflik sosial. Namun dengan adanya proses reformasi dan demokratisasi, Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pembangunan negara.
Reformasi 1998 di Indonesia tidak terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Sudiono, melainkan pada masa pemerintahan Soeharto. Reformasi pada tahun 1998 merupakan gerakan protes besar-besaran yang menuntut perubahan sistem pemerintahan dan mengakhiri kekuasaan Soeharto. Pada masa pemerintahan SBY dan Sudiono, Indonesia telah mengalami proses demokratisasi dan reformasi yang signifikan, termasuk pemilihan umum secara langsung, reformasi birokrasi, dan peningkatan hak asasi manusia. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa reformasi pada tahun 1998 adalah: yang pertama, krisis ekonomi. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 berdampak besar pada Indonesia, menyebabkan kenaikan harga, pengangguran, dan kemiskinan. Yang kedua, korupsi dan nepotisme. Pemerintahan Soeharto dianggap korup dan nepotis, dengan kekuasaan yang terkonsentrasi pada keluarga dan kroninya. Yang ketiga, penindasan dan pelanggaran HAM. Pemerintah Soeharto dianggap melakukan penindasan terhadap lawan-lawan politik dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, peran mahasiswa dan masyarakat. Mahasiswa dan masyarakat sipil memainkan peran penting dalam gerakan reformasi dengan melakukan demonstrasi dan protes di berbagai kota di Indonesia. Mengambil pelajaran dari hubungan timbal balik antara situasi ekonomi dan politik internasional dengan situasi ekonomi dan politik di Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono dapat memberikan wawasan berharga. Yang pertama, kebijakan politik dan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan SBY memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Contohnya, kebijakan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mengurangi korupsi dalam pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan politik. Yang kedua, peran diplomasi internasional juga sangat penting dalam mempengaruhi situasi ekonomi dan politik di Indonesia. Pemerintahan SBY berhasil meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, sehingga memperluas kesempatan kerjasama ekonomi dan politik. Yang ketiga, pentingnya menghadapi tantangan ekonomi global dengan kebijakan yang tepat. Pemerintahan SBY berhasil mengatasi krisis ekonomi global pada tahun 2008 dengan kebijakan stimulus ekonomi yang efektif. Terakhir, peran kepemimpinan yang kuat dan bijak juga sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan politik. SBY berhasil membawa Indonesia melewati berbagai tantangan dengan kepemimpinan yang santai dan bijak. Dengan demikian, pelajaran yang dapat diambil dari masa pemerintahan SBY dan Budiono adalah pentingnya kebijakan politik dan ekonomi yang tepat, peran diplomasi internasional menghadapi tantangan ekonomi global, dan kepemimpinan yang kuat dan bijak dalam menghadapi berbagai tantangan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Sudiono dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek pendidikan. Pemerintah SBY Sudiono fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan anggaran pendidikan baru, seperti program-program Indonesia Pintar, PIP, dan program pembangunan pendidikan PPP. Penelitian dan pengembangan. Pemerintah SBY Sudiono juga meningkatkan fokus pada penelitian dan pengembangan Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan anggaran penelitian dan pengembangan serta peluncuran program-program penelitian dan pengembangan baru seperti program penelitian dan pengembangan PP dan program inovasi nasional PIN. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah SBY Sudiono juga fokus pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan peluncuran program-program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti program pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi PTIK dan program Indonesia Digital PID. Dalam keseluruhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa pemerintahan SBY Budiono
menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kualitas pendidikan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Kesimpulan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Budiono merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia. Berikut adalah beberapa kesimpulan tentang pencapaian dan kebijakan mereka. Kebijakan politik, meningkatkan stabilitas politik dan demokrasi melalui reformasi birokrasi dan reformasi pemilu. Yang kedua, meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional melalui kebijakan luar negeri yang proaktif. Yang ketiga, kebijakan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Yang keempat, meningkatkan investasi asing dan memperluas kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Kebijakan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial seperti bantuan langsung tunai, BLT, dan program peningkatan kualitas pendidikan. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam keseluruhan, pemerintahan SBY dan Budiono merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia dengan pencapaian-pencapaian yang signifikan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.